Makan makanan basi ini? Istri durhaka, tega kamu ngasih makanan busuk ini ke ibuku. Bentak suamiku, menumpahkan piring berisi nasi goreng yang sengaja ditukar oleh ibu mertua. Aku melangkah pergi. Detik itu juga, kuusir mereka dari rumah mewah ini. Rasakan jadi gembel miskin. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Lampu kristal yang menggantung di tengah ruang makan itu memancarkan cahaya keemasan yang mewah, memantul sempurna pada permukaan meja marmer Italia yang dingin. Di atasnya, berjajar beberapa piring porselen dengan ukiran benang emas di tepinya. Segala sesuatu di dalam rumah ini berbisik tentang kemapanan, tentang warisan leluhur antika yang melimpah, dan tentang kelas sosial yang tidak bisa dibeli dengan sekadar kerja keras 1 atau 2 tahun. Namun, atmosfer di ruangan luas itu terasa begitu mencekam, seolah-olah udara dikompresi oleh kebencian yang tidak berwujud namun nyata terasa di kulit. Antika berdiri di ujung meja dengan tangan bersedekap. Gaun sutra rumahannya yang berwarna hijau zamrud tampak kontras dengan wajahnya yang mengeras, memucat karena amarah yang ditahan di ujung lidah. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah sebuah piring di hadapannya. Di sana, gumpalan nasi goreng yang telah berubah warna menjadi kecoklatan kusam mengeluarkan aroma asam yang menyengat, bau khas dari proses pembusukan yang dipaksakan untuk singgah di meja makan seorang nyonya besar. Apa maksud semua ini, Ibu? Suara Antika rendah, namun getarannya mampu memotong kesunyian malam yang merayap di sela-sela gorden beludru. Di sudut meja yang lain, Ibu Linah duduk dengan kepala tertunduk dalam. Tubuhnya yang kurus berbalut daster katun murah tampak bergetar kecil. Tangannya yang dipenuhi kerutan usia saling meremas di atas pangkuan, seolah mencari perlindungan dari dinding-dinding rumah menantunya yang terasa kian menyempit. Perempuan tua itu tidak menjawab, hanya helaan napas berat dan ketakutan yang tersirat dari pundaknya yang merosot. Aku bertanya kepadamu, Ibu Linah. Antika menaikkan intonasi suaranya satu nada, membuat suasana semakin menegang. Setiap bulan, aku memberikan uang belanja yang lebih dari cukup untuk menghidupi seluruh kampung ini jika aku mau. Aku menyediakan fasilitas terbaik untukmu di rumah ini. Lalu, apa balasanmu? Menyajikan nasi goreng yang sudah berlendir dan berbau busuk ini untuk makan malamku? Apakah begini cara seorang wanita tua berterima kasih setelah menumpang bertahun-tahun di rumah warisan orang tuaku? Rino, yang sejak tadi duduk di kursi sebelah ibunya sambil memainkan gawai, akhirnya mendongak. Wajah tampannya menampilkan ekspresi tidak suka yang kentara, sebuah topeng pembelaan diri yang selalu ia kenakan setiap kali konflik domestik ini meletus. Ia meletakkan gawainya dengan ketukan yang sengaja diperkeras di atas meja marmer. Antika, jaga bicaramu. Dia itu ibuku, mertuamu. Bisakah kamu menghormatinya sedikit saja sebagai orang tua? Mungkin ibu hanya lupa atau salah mengambil bahan di kulkas. Kenapa kamu harus membesar-besarkan masalah sepele seperti ini seolah-olah ibu sedang mencoba membunuhmu? Rino berucap dengan nada meremehkan, melambaikan tangannya di udara seakan aroma basi yang memenuhi ruangan itu hanyalah imajinasi Antika belaka. Masalah sepele, kamu bilang? Antika tertawa hambar, sebuah tawa yang syarat akan rasa sakit dan penghinaan. Rino, ini bukan pertama kalinya. Minggu lalu, susu di kamarku berbau aneh. Bulan lalu, sup yang diantarkan ke ruang kerjaku juga terasa pahit dan tidak layak makan. Dan sekarang, nasi goreng busuk ini dipajang dengan indahnya saat aku baru pulang dari kantor setelah seharian memeras otak untuk membiayai gaya hidupmu yang mewah itu. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh ibumu di belakangku? Ibu Linah mendongak sekilas, matanya yang sayu tampak berkaca-kaca. Ada kepedihan yang begitu mendalam di dalam bola mata yang mulai menguni itu, sebuah rahasia yang seolah menyumbat tenggorokannya hingga ia tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Bibirnya bergetar, terbuka sedikit. Namun segera terkatup kembali saat sudut matanya menangkap tatapan tajam dari Rino, anak kandungnya sendiri. Tatapan Rino malam itu tidak tampak seperti tatapan seorang anak yang membela ibunya, melainkan tatapan seekor predator yang memastikan mangsanya tetap berada dalam jalur yang diinginkan.
Ibu tidak bermaksud begitu, Antika. Suara Ibu Linah akhirnya keluar, sangat lirih hingga hampir tenggelam oleh desau pendingin ruangan. Ibu hanya ingin kamu tidak memakan makanan yang lain. Cukup, Ibu. Jangan membuat alasan yang semakin membuatku muak. Potong Antika dengan lambaian tangan yang tegas. Dada Antika naik turun dengan cepat. Rasa lelah akibat tekanan pekerjaan di kantornya berpadu dengan kejengkelan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun atas sikap malas Rino dan kehadiran mertuanya yang dianggapnya selalu membawa masalah. Di mata Antika, ini adalah sebuah konspirasi kecil dari keluarga miskin yang ingin merendahkan martabatnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di rumah ini. Antika menatap Rino dengan pandangan yang penuh dengan rasa jijik. Pria yang dinikahinya 3 tahun lalu itu, yang awalnya tampak begitu penuh perhatian dan penuh pesona, kini tidak lebih dari seonggok parasit yang hidup dari keringatnya. Aku sudah cukup sabar dengan kalian berdua. Aku membiarkan ibumu tinggal di sini karena aku mengira dia bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi tindakan menyajikan makanan basi ini adalah sebuah penghinaan yang melampaui batas toleransiku. Ini rumahku, Rino. Aturanku yang berlaku di sini. Dan malam ini, kesabaranku telah mencapai titik nol yang paling mutlak. Rino berdiri dari kursinya, melangkah mendekati Antika dengan raut wajah yang berpura-pura terluka, mencoba menggunakan pesona lamanya untuk meredakan badai. Sayang, tenanglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik tanpa harus merusak malam kita. Ibu akan meminta maaf, dan aku akan memastikan dia tidak akan menyentuh dapur lagi. Tolong, jangan biarkan amarah menguasai dirimu hanya karena sepiring makanan. Namun, Antika tidak lagi bisa tersentuh oleh kata-kata manis itu. Baginya, kata-kata Rino hanya terdengar seperti dengungan lalat yang mengganggu. Kepercayaannya telah runtuh, tersapu oleh bau busuk nasi goreng di hadapannya yang seolah menjadi simbol dari busuknya hubungan pernikahan mereka yang dipaksakan bertahan demi status sosial semata. Kemarahan yang telah membakar dada Antika kini telah mengkristal menjadi sebuah keputusan yang dingin dan tidak tergoyahkan. Ia melangkah mundur, menjauh dari jangkauan tangan Rino yang mencoba menyentuh bahunya. Setiap jengkal kulitnya menolak kehadiran pria itu. Baginya, rumah mewah berlantai 2 ini adalah benteng pertahanannya, tempat di mana ia seharusnya merasa aman, bukan tempat di mana ia harus terus-menerus mencurigai isi piring makannya sendiri. Jangan sentuh aku, Rino. Desis Antika dengan suara yang begitu tajam hingga mampu menghentikan langkah kaki suaminya. Keputusanku sudah bulat. Malam ini juga, aku ingin kalian berdua keluar dari rumahku. Bawa semua barang-barang kalian, dan jangan pernah menginjakan kaki di tanah ini lagi. Mendengar ucapan itu, Ibu Linah langsung tersentak. Ia berdiri dari kursinya dengan lutut yang gemetar, air mata yang sejak tadi ditahannya kini tumpah membasahi pipinya yang berkerut. Antika, Ibu mohon jangan usir Rino. Ini sudah larut malam, Nak. Kemana kami harus pergi dalam kondisi seperti ini? Suara perempuan tua itu melengking pilu, memohon belas kasihan di bawah kaki menantunya yang kokoh berdiri bagai patung Dewi Keadilan yang tak bernyawa. Aku tidak peduli kemana kalian akan pergi. Mau ke hotel bintang 5 atau tidur di emperan toko sekalipun, itu bukan lagi urusanku. Jawab Antika tanpa ada sedikit pun keraguan di matanya. Kalian telah memperlakukan aku dengan semena-mena di bawah atap rumahku sendiri. Nasi goreng basi itu adalah bukti nyata bahwa kalian tidak memiliki rasa hormat sedikit pun kepadaku. Pergi, sekarang juga. Rino yang awalnya memasang wajah memohon, perlahan-lahan mengubah ekspresinya. Perubahan itu terjadi begitu cepat, seolah ia sedang melepas sebuah topeng tebal yang melelahkan untuk dipakai. Otot-otot wajahnya yang tegang mendadak rileks, dan seberkas kilatan aneh muncul di dalam bola matanya. Bukannya mengamuk atau berlutut memohon seperti ibunya, Rino justru melipat kedua tangannya di dada. Sebuah lengkungan tipis yang sangat misterius, hampir menyerupai sebuah senyuman kemenangan, terukir di sudut bibirnya yang hitam akibat asap rokok. Jadi, kamu benar-benar mengusir kami, Antika, tanpa ada kesempatan kedua, tanpa melihat bahwa di luar sana hujan baru saja reda dan malam sudah sangat larut. Rino bertanya dengan nada suara yang anehnya terdengar sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan tempat tinggal mewahnya. Aku tidak pernah memberikan kesempatan kedua untuk orang-orang yang berniat buruk kepadaku di dalam rumahku sendiri. Keluar. Antika menunjuk ke arah pintu utama dengan jari telunjuknya yang gemetar karena sisa amarah. Ibu Linah menangis terseduh-seduh,
ia melangkah mendekati Rino, menarik-narik lengan jaket anaknya dengan panik. "Rino, ayo kita minta maaf lagi pada Antika. Ayo, nak, jangan seperti ini." Namun, Rino sama sekali tidak mengindahkan kepanikan ibunya. Ia justru memegang pundak ibunya dengan cengkeraman yang cukup kuat, memaksa wanita tua itu untuk berhenti memohon. "Sudahlah, Ibu. Jika istriku yang kaya raya ini memang sudah tidak menginginkan kita lagi di sini, untuk apa kita mengemis di kakinya? Mari kita pergi. Anggap saja ini adalah akhir dari pengabdian kita di rumah yang megah namun dingin ini," ucap Rino dengan intonasi yang dibuat-buat sedih, namun matanya tetap terkunci pada Antika, memancarkan kepuasan yang tidak selaras dengan kata-katanya. Rino kemudian melangkah menuju kamar tamu di lantai bawah, tempat ibunya tidur selama ini, dan mengambil sebuah koper kecil yang anehnya tampak sudah rapi terkemas di sudut ruangan, seolah-olah ia memang telah memprediksi bahwa malam ini malam pengusiran itu akan terjadi. Antika yang melihat hal itu sempat tertegun sesaat di ambang pintu kamar. Mengapa koper itu sudah siap? Mengapa tidak ada kepanikan yang nyata dari suaminya? Namun, egonya yang terluka segera menepis kecurigaan kecil itu. Antika meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rino mungkin hanya mencoba bersikap tegar untuk menjaga harga dirinya yang tersisa sebagai seorang pria yang menumpang hidup. Beberapa menit kemudian, Rino menuntun ibunya yang masih menangis sesenggukan menuju pintu depan. Di ambang pintu masuk yang besar dan terbuat dari kayu jati berukir, Rino menghentikan langkahnya. Ia berbalik, menatap Antika yang berdiri beberapa meter di belakangnya dengan tatapan yang sangat dingin. "Nikmatilah malam ini di rumah mewahmu, Antika. Selamat menikmati kesendirianmu di dalam istanamu yang kosong," bisik Rino dengan suara yang sangat rendah, disusul oleh senyuman lebar yang terlihat sangat mengerikan di bawah temaram lampu teras. Senyuman itu bukan senyuman orang yang kalah. Itu adalah senyuman seorang pemain catur yang baru saja berhasil memancing rajanya lawan ke dalam jebakan maut. Brak! Pintu depan ditutup dengan keras oleh Rino dari luar. Suara benturan kayu itu menggema di seluruh penjuru rumah, meninggalkan Antika sendirian di tengah keheningan yang mendadak terasa mencekik. Antika menarik napas dalam-dalam, mencoba mengalirkan udara segar ke dalam paru-parunya yang terasa sesak. Akhirnya, parasit-parasit itu pergi juga. Gumamnya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa masalahnya telah selesai, bahwa kemenangan malam ini adalah miliknya sepenuhnya. Namun, di dalam relung hatinya yang paling dalam, senyuman terakhir Rino membekas seperti duri tak kasat mata yang mulai menaburkan rasa cemas yang tak beralasan. Malam itu, jam dinding bergaya klasik di ruang tengah telah menunjukkan pukul 11 malam. Antika duduk di sofa ruang keluarga sambil memijat pelipisnya yang berdenyut penat. Suara detak jarum jam terdengar begitu dominan, mengisi kekosongan atmosfer yang biasanya riuh oleh suara televisi atau keluhan-keluhan kecil Rino yang meminta uang saku tambahan. "Kenapa rasanya ada yang salah?" bisik Antika pada diri sendiri, matanya menatap langit-langit rumah yang tinggi. Perasaan tidak tenang itu terus menggerogoti pikirannya sejak hari pertama Rino pergi. Ketenangan yang ia dapatkan terasa semu, seolah-olah ia sedang berdiri di pusat pusaran angin puyuh yang sewaktu-waktu bisa kembali mengamuk menghancurkan segalanya. Guna mengusir kegelisahannya, Antika berdiri dan mulai berjalan mengitari rumah, memastikan semua pintu dan jendela telah terkunci rapat. Langkah kakinya membawanya ke koridor belakang, menuju sebuah kamar kecil yang terletak di dekat area dapur kotor. Itu adalah kamar yang selama ini ditempati oleh Ibu Lina. Sejak pengusiran malam itu, Antika belum pernah sekalipun menginjakkan kakinya ke dalam ruangan tersebut. Baginya, kamar itu adalah sumber energi negatif yang ingin ia lupakan secepatnya. Namun malam ini, sebuah dorongan misterius membuat tangan Antika terulur memutar gagang pintu kamar tersebut. Pintu terbuka dengan derit halus. Bau minyak telon dan aroma khas orang tua langsung menyergap indera penciumannya, memicu kembali memori tentang sosok wanita tua yang selalu menunduk ketakutan di hadapannya. Kamar itu tampak kosong dan rapi, hanya menyisakan sebuah ranjang kayu tanpa spray dan sebuah lemari pakaian 2 pintu yang pintunya sedikit terbuka. Antika melangkah masuk, bermaksud untuk menutup pintu lemari tersebut agar ruangan terlihat lebih rapi sebelum ia memanggil layanan pembersih rumah minggu depan. Saat tangannya mendorong pintu lemari yang terbuat dari kayu triplex murah itu, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di rak paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan koran bekas yang sudah menguning. Itu adalah sebuah buku agenda tua bersampul kulit imitasi berwarna coklat kusam yang sudut-sudutnya telah mengelupas. "Apakah ini milik wanita tua itu?" gumam Antika, rasa ingin tahunya mendadak bangkit melampaui rasa jengkelnya.
Ia membungkuk, mengambil buku tersebut, dan meniup debu tipis yang menempel di permukaannya. Antika membawa buku agenda itu ke ruang tengah, duduk di bawah cahaya lampu meja yang lebih terang. Dengan jari jemari yang perlahan-lahan membuka halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan yang gemetar, tidak rapi, namun masih sangat jelas untuk dibaca. Itu adalah buku harian Ibu Lina. Halaman-halaman awal hanya berisi catatan harian biasa mengenai daftar belanjaan, keluhan tentang penyakit rematiknya, dan doa-doa sederhana untuk kebahagiaan anak tunggalnya, Rino. Namun, semakin Antika membalik halaman ke bagian tengah, nada tulisan di dalam buku harian itu berubah drastis. Tulisan tangan yang tadinya berukuran besar dan teratur kini berubah menjadi kecil-kecil, berhimpitan, dan tampak ditulis dengan tergesa-gesa dalam kondisi tangan yang sangat gemetar. Kata-kata yang tertulis di sana mulai memancarkan aura ketakutan yang luar biasa, sebuah teror psikologis yang membuat bulu kuduk Antika meremang seketika. 20 April, aku melihatnya lagi di gudang belakang. Rino, anakku, apa yang sebenarnya sedang kamu campurkan ke dalam botol kecil itu? Mengapa wajahmu terlihat begitu menakutkan saat menatap foto Antika di ponselmu? Ya Tuhan, lindungi menantuku. Antika menghentikan bacaannya sejenak. Jantungnya mulai berdegup kencang, memukul-mokok dinding dadanya dengan ritme yang liar. Apa maksud tulisan ini? Bisiknya dengan suara yang bergetar. Dengan tangan yang semakin dingin, Antika membalik halaman berikutnya, mencari tahu kebenaran yang tersembunyi di balik lembaran-lembaran kertas usang tersebut. Setiap coretan tinta hitam di atas kertas yang mulai lapu itu seolah berubah menjadi jeritan sunyi yang menyayat hati. Antika membalik halaman demi halaman dengan napas yang kian memburu, menyadari bahwa kegelapan di dalam rumah ini ternyata jauh lebih pekat daripada malam tanpa bintang di luar sana. Lembar demi lembar, rahasia demi rahasia, semuanya tertulis dengan kejujuran yang menyakitkan dari jemari seorang ibu yang jiwanya terkoyak. 25 April, Rino meminta uang lagi pada Antika untuk modal usaha barunya. Tapi aku tahu itu bohong. Kemarin malam aku tidak sengaja melihat mutasi rekeningnya di komputer. Uang ratusan juta dari istrinya habis untuk bermain judi daring dan membayar utang-utang pada orang-orang berwajah garang yang sering mengintai di depan pagar rumah ini. Ketika aku menegurnya, Rino justru mencengkeram lenganku sampai membiru. Dia mengancam akan membuangku ke panti jompo kelaparan jika aku berani membuka mulut pada Antika. Mengapa anak manis yang kurawat dulu bisa berubah menjadi monster yang begitu asing? Aku sangat takut, tapi aku tidak punya tempat untuk mengadu. Air mata Antika mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia mengingat kembali momen di bulan April tersebut. Waktu itu, Rino memang merengek meminta modal untuk bisnis ekspor-impor yang katanya sangat menjanjikan. Antika yang saat itu masih menaruh secercah kepercayaan langsung mentransfer uang tersebut tanpa berpikir panjang. Di meja makan malamnya, ketika Ibu Lina mencoba mendekatinya dengan tangan bergetar hendak mengatakan sesuatu, Antika justru membentaknya karena merasa privasi keuangannya diganggu oleh mertua yang dianggapnya ikut campur. 2 Mei, ketakutanku menjadi kenyataan. Rino mulai membicarakan tentang polis asuransi jiwa Antika. Dia bertanya-tanya dengan sangat detail tentang siapa yang akan menerima seluruh warisan rumah mewah ini jika Antika tiba-tiba tiada. Wajahnya saat membicarakan hal itu terlihat begitu dingin, tanpa ada rasa cinta sedikit pun untuk istrinya. Aku gemetar di balik pintu dapur, mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut anak kandungku sendiri. Ya Tuhan, tolong sadarkan Rino. Jangan biarkan tangan anakku dikotori oleh darah orang yang telah memberikan kami tempat bernaung yang layak. Rasa dingin yang luar biasa kini merayap dari telapak kaki Antika langsung menuju ke ulu hatinya, memicu rasa mual yang mendalam. Kamar megah ber-AC tempat ia beristirahat setiap malam mendadak terasa seperti sebuah peti mati berbalut marmer yang siap ditutup kapan saja. Ia memandangi buku harian di pangkuannya dengan tangan yang semakin lemas. Seolah lembaran-lembaran itu adalah dokumen persidangan gaib yang sedang menelanjangi seluruh kebodohan dan keangkuhannya selama ini. 10 Mei, hubungan Rino dan Antika semakin memburuk. Antika sering pulang malam dengan wajah lelah dan langsung memarahi Rino karena tidak ada kemajuan dalam bisnisnya. Setiap kali Antika berteriak, aku melihat kilatan kemarahan yang mengerikan di mata Rino. Dia tidak membalas dengan kata-kata, dia hanya tersenyum pelan, jenis senyuman yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu, monster di dalam diri Rino sedang menyusun rencana yang sangat rapi untuk melenyapkan penghalang terbesarnya. Antika terisak, dadanya naik turun menahan gemuruh emosi yang menyesakkan tenggorokan. Selama ini ia merasa berada di puncak kendali,
menganggap Rino hanyalah suami penurut yang lemah dan tidak berdaya di hadapan kekayaannya. Namun kenyataannya, di balik senyuman patuh suaminya, ada jaring-jaring konspirasi mematikan yang sedang dirajut dengan sangat sabar, menunggu waktu yang tepat untuk menjerat lehernya hingga mati lemas. 15 Mei, aku menemukan sebuah kantong plastik tersembunyi di dalam kantong jaket Rino yang tergantung di balik pintu. Di dalamnya ada bubuk putih tanpa label. Aku membawanya ke toko obat di ujung pasar, berpura-pura bertanya apakah itu obat herbal untuk suamiku. Penjaga toko menatapku curiga dan berbisik bahwa itu adalah zat penekan detak jantung yang sangat berbahaya jika dosisnya berlebihan, bisa menyebabkan serangan jantung mendadak tanpa meninggalkan jejak forensik yang kentara. Lututku langsung lemas di tengah pasar. Rino benar-benar ingin membunuh istrinya sendiri. Anakku adalah seorang pembunuh berencana. Buku agenda itu bergoyang di tangan Antika yang terus bergetar hebat. Lembaran-lembaran berikutnya dipenuhi oleh coretan-coretan doa yang tidak beraturan, ratapan seorang ibu yang hancur melihat buah hatinya bertransformasi menjadi iblis berwajah manusia. Ibu Linah terjebak di antara rasa cinta keibuannya yang purba dan rasa keadilan moral sebagai seorang manusia. Wanita tua itu tidak berani melaporkan anaknya ke polisi karena ancaman pembunuhan yang nyata, namun ia juga tidak sanggup membiarkan menantunya mati secara perlahan di bawah atap yang sama. 20 Mei, malam ini aku tidak bisa tidur sama sekali. Rino menyelinap ke dapur saat Antika sedang mandi di lantai atas. Aku melihatnya membuka botol susu cair yang biasa diminum Antika sebelum tidur. Dengan tangan yang sangat tenang, dia meneteskan cairan dari botol kecil itu ke dalamnya. Aku tahu ini saatnya. Aku harus bertindak meskipun nyawaku sendiri taruhannya. Aku sengaja menjatuhkan deretan panci di rak dapur, membuat suara dentuman yang sangat keras hingga Antika berteriak dari atas dan Rino panik, lalu membuang susu itu ke wastafel. Antika turun dan memaki-makiku habis-habisan di depan Rino, menuduhku sebagai orang tua jorok yang hanya tahu cara merusak ketenangan rumah. Rino memeluk Antika dari belakang, menenangkannya dengan kata-kata manis, sementara matanya menatapku dengan tatapan berjanji akan membunuhku jika aku berbuat ceroboh lagi. Tidak apa-apa, nak, biarlah aku dimaki, biarlah aku dianggap sampah, asalkan malam ini kamu tidak meminum racun itu. Tangis Antika akhirnya pecah, memecah keheningan malam di ruang tengah yang luas. Suaranya terdengar begitu pilu, dipenuhi oleh rasa penyesalan yang teramat sangat hingga menusuk ke dalam sumsum tulangnya. Ia ingat betul malam itu, malam di mana ia mengeluarkan kata-kata yang sangat merendahkan martabat Ibu Linah, menuduhnya sebagai beban yang tidak tahu diri di rumahnya. Sementara perempuan tua itu hanya berdiri menunduk dengan air mata yang mengalir tanpa sepatah kata pun pembelaan, menerima seluruh caci maki demi menyembunyikan kebenaran bahwa ia baru saja memperpanjang sisa umur menantunya. 25 Mei, Rino mulai curiga bahwa aku mengawasinya. Dia memindahkan semua botol kimianya ke tempat yang tidak bisa kujangkau. Dia juga menyita ponsel tuaku agar aku tidak bisa menghubungi siapapun di luar rumah ini. Aku merasa seperti tahanan di dalam rumah mewah ini. Setiap langkahku diikuti oleh pandangan matanya yang dingin. Antika tetap sibuk dengan dunianya, tidak pernah tahu bahwa maut sedang mengintai di balik setiap hidangan yang kusajikan atas perintah anaknya. Aku hanya bisa menangis di atas sajadah, memohon mukjizat agar konspirasi berdarah ini bisa dihentikan tanpa harus ada nyawa yang melayang. Antika membalik halaman terakhir dari buku harian yang terisi. Tulisan di lembar ini tampak paling berantakan. Ditulis dengan sisa-sisa tenaga dari jemari yang barangkali sudah tidak sanggup lagi menahan beban ketakutan yang luar biasa. Tanggal yang tertera di sudut atas adalah tanggal yang sama dengan malam pengusiran itu, malam di mana takdir mereka semua berubah arah secara drastis. Hari ini adalah batas akhirku. Rino memaksaku memasukkan seluruh sisa racun cair ke dalam sup mangkuk besar yang disiapkan khusus untuk menyambut kepulangan Antika dari kantor. Rino berdiri di belakangku dengan pisau dapur yang ditempelkan di pinggangku, berbisik bahwa jika aku berani menumpahkan sup itu di depannya, dia tidak akan ragu untuk menusuk jantungku malam ini juga. Aku bisa merasakan ujung pisau itu menembus daster katunku, sangat dingin dan tajam. Aku mengangguk ketakutan, berpura-pura patuh demi menyelamatkan diriku di detik itu. Ketika Rino pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda minyak di tangannya, dengan seluruh sisa keberanian yang kupunya, aku membuang sup beracun itu ke dalam saluran pembuangan utama bawah tanah. Tapi aku tahu, jika meja makan kosong, Rino akan segera menyadarinya dan rencana pembunuhan itu akan diulang besok dengan cara yang lebih rahasia. Napas Antika tertahan di tenggorokan,
Matanya terpaku pada baris-baris kalimat terakhir yang ditulis dengan penekanan tinta yang tebal, seolah-olah Ibu Lina sedang menuangkan seluruh jiwanya ke dalam tulisan tersebut. Maka dari itu, aku mengambil nasi goreng yang sudah 3 hari lalu kubuang di tempat sampah luar dapur, meletakkannya di atas piring porselen mewah milik Antika. Aku tahu betul tabiat menantuku. Dia adalah wanita yang sangat bersih, perfeksionis, dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Dia pasti akan sangat marah besar melihat makanan busuk itu disajikan di mejanya. Dia pasti akan mengamuk, memicu keributan besar, dan harapanku yang paling besar, kemarahan itu akan membuat Antika mengusir kami berdua malam ini juga dari rumah ini. Ya Tuhan, biarlah aku dibenci oleh menantuku seumur hidupku. Biarlah aku diusir ke dalam malam yang dingin tanpa membawa apa-apa. Asalkan malam ini Antika selamat dari rencana pembunuhan berencana anaknya sendiri. Rino tidak boleh berhasil melenyapkan istrinya. Aku rela menjadi kambing hitam, aku rela kehilangan tempat tinggal, asalkan wanita baik yang telah memberi kami kehidupan layak itu tetap bernapas. Buku harian bersampul kulit imitasi itu perlahan terlepas dari genggaman Antika, jatuh terhempas di atas lantai marmer dengan suara pelan yang terdengar begitu memekakkan di dalam keheningan malam. Antika ikut meluncur turun dari sofa, menjatuhkan dirinya berlutut di atas lantai, mendekap wajahnya dengan kedua tangan yang basah oleh air mata penyesalan yang tak terbendung. Tubuhnya terguncang hebat oleh tangis yang begitu mendalam. Sebuah tangis yang lahir dari kehancuran ego seorang wanita kaya yang menyadari bahwa dirinya telah menjadi orang paling buta di dalam rumahnya sendiri. Ibu, maafkan aku demi Tuhan. Maafkan aku. Ratap Antika di tengah malam yang sunyi, suaranya parau berbaur dengan isak tangis yang menyayat hati. Segala kemewahan, status sosial, dan keangkuhan yang selama ini ia agungkan mendadak terasa seperti sampah yang tidak berharga di hadapan ketulusan pengorbanan seorang ibu mertua yang rela menanggung kehinaan mutlak demi melindungi nyawanya. Di tengah gelombang rasa bersalah yang terus menghantam kesadarannya, pikiran Antika mendadak melemparnya kembali pada momen terakhir di ambang pintu 3 malam lalu. Ia mengingat dengan sangat jelas bagaimana Rino menuntun ibunya yang menangis sesenggukan keluar dari rumah ini. Dan yang paling membekas, yang kini membuat bulu kuduk Antika meremang dengan tingkat teror yang baru, adalah senyuman lebar penuh kepuasan yang terukir di wajah Rino sebelum pintu ditutup keras. Jika Ibu Lina merencanakan pengusiran itu untuk menyelamatkan Antika dari racun, mengapa Rino justru tampak begitu bahagia saat diusir? Mengapa suaminya tidak menunjukkan kemarahan seorang pria yang kehilangan hak istimewanya di rumah mewah ini? Antika menegakkan tubuhnya, menyeka air matanya dengan kasar menggunakan ujung lengan gaun sutranya. Sebuah firasat buruk yang jauh lebih besar, sebuah gunung es konspirasi hukum yang belum ia ketahui bentuknya, mendadak terasa sedang bergerak mendekat di dalam kegelapan malam, siap untuk meruntuhkan sisa-sisa kehidupan yang baru saja diselamatkan oleh pengorbanan Ibu Lina. Antika menatap nanar buku agenda tua yang tergeletak di atas lantai marmer. Di bawah siraman cahaya lampu meja yang temaram, lembaran-lembaran kertas itu seakan memancarkan aura kepedihan yang teramat sangat. Rasa bersalah yang mendalam kini berkelindan dengan rasa takut yang mencengkeram erat isi dadanya. Setiap tarikan napasnya terasa berat, seolah-olah bau anyir dari racun yang direncanakan Rino masih tertinggal di udara rumah mewah ini, menguap dari sudut-sudut ruangan yang selama ini ia anggap sebagai tempat bernaung yang paling aman. Dengan tubuh yang masih gemetar hebat, Antika kembali mengulurkan tangannya yang dingin untuk memungut buku harian Ibu Lina. Ia tidak bisa berhenti sampai di sini. Ia harus menelan bulat-bulat seluruh kenyataan pahit ini, menguliti setiap detail kebusukan Rino yang selama ini tersembunyi dengan rapi di balik topeng ketampanan dan sikap manisnya. Halaman demi halaman kembali ia buka dengan sisa siga tenaga yang ia miliki, membiarkan matanya membaca baris-baris kalimat yang ditulis dengan tinta yang nyaris memudar di beberapa bagian. 28 Mei, Rino mulai sering menerima telepon dari seorang pria yang menyebut dirinya pengacara. Aku sering menguping dari balik tirai ruang tengah saat Antika sudah berangkat ke kantor. Rino membicarakan tentang sebuah skenario hukum, tentang bagaimana cara memindahkan hak kepemilikan aset tanpa memicu kecurigaan pihak bank atau notaris keluarga Antika. Aku mendengar kata-kata yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. KDRT psikis, dan penelantaran. Rino tertawa pelan saat mengucapkan kalimat-kalimat itu, seolah-olah dia sedang menyusun sebuah naskah drama komedi, bukan sebuah rencana untuk menghancurkan hidup istrinya sendiri. Antika terkesiap, matanya melebar menatap tulisan tersebut. Lembaran kertas di tangannya bergetar selaras dengan detak jantungnya yang kian berpacu liar. Konspirasi ini ternyata tidak sesederhana yang ia duga.
Rino tidak hanya mengincar nyawanya dengan cairan kimia mematikan yang diselipkan ke dalam makanan atau minumannya, tetapi pria itu juga telah menyiapkan jaring-jaring hukum yang sangat rapi untuk menjeratnya dari arah yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya. 1 Juni. Hari ini Rino membawa setumpuk berkas tebal bersampul biru ke rumah. Dia mengatakan kepada Antika bahwa itu adalah dokumen pembaharuan polis asuransi kesehatan kelas 1 untuk keluarga kami, serta beberapa berkas investasi masa depan yang memerlukan tanda tangan Antika sebagai pemilik modal utama. Aku melihat Antika yang sedang terburu-buru memakai blazer kerjanya, mengeluh karena rapat pemegang saham akan segera dimulai dalam waktu 30 menit. Antika langsung menyambar pena mahalnya dan menandatangani setiap lembar kertas yang disodorkan Rino tanpa membaca isinya sama sekali. Setelah Antika pergi, Rino mencium lembaran kertas itu dengan pandangan mata yang begitu serakah, pandangan mata seorang pencuri yang baru saja berhasil membobol brankas bank terbesar di kota ini. Ya Tuhan! Antika membekap mulutnya sendiri, air matanya kembali luruh membasahi pipinya yang kian memucat. Memori tentang pagi di awal Juni itu mendadak terputar kembali dengan sangat jelas di pelupuk matanya. Hari itu, ia memang sedang berada di bawah tekanan kerja yang luar biasa karena konflik internal di perusahaannya. Ketika Rino menyodorkan berkas-berkas tersebut dengan senyuman penuh perhatian dan ucapan manis tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa tua, Antika tanpa ragu sedikit pun menorehkan tanda tangannya di atas meterai tebal yang telah disediakan. Ia telah menyerahkan lehernya sendiri ke dalam tali gantung yang dirajut oleh suaminya. 5 Juni, aku memberanikan diri membuka laci meja kerja Rino saat dia sedang keluar membeli rokok. Di sana, di bawah tumpukan berkas asuransi yang asli, aku menemukan lembaran-lembaran kertas tersembunyi yang memiliki tanda tangan Antika di bagian bawahnya. Aku membaca baris demi baris teks berbahasa hukum yang rumit itu dengan bantuan kacamata bacaku yang sudah retak. Klausul pengalihan aset, surat penjaminan mutlak atas rumah mewah ini untuk kepentingan perusahaan modal bersama yang didirikan atas nama Rino. Rino telah menyisipkan lembaran palsu itu di antara berkas asuransi saat Antika sedang tidak memperhatikan. Hatiku hancur, jiwaku menjerit. Anakku tidak hanya ingin membunuh istrinya secara fisik, tetapi dia juga ingin memiskinkan wanita itu secara legal jika rencana pembunuhannya mengalami kegagalan. Antika merasa udara di sekitarnya mendadak hilang, membuatnya megap-megap di tengah gelombang keputusasaan yang luar biasa. Rasa mual yang teramat sangat kembali menghantam hulu hatinya. Pria yang ia nikahi dengan penuh rasa cinta, pria yang selalu memeluknya dengan kehangatan palsu setiap malam, ternyata adalah seekor iblis yang telah menghitung setiap jengkal langkah kejatuhannya dengan sangat dingin dan terukur. Rumah warisan orang tuanya, istana megah yang menjadi lambang kehormatan keluarga besarnya, kini berada di ujung tanduk hukum yang siap runtuh kapan saja. 10 Juni, tekanan di dalam rumah ini semakin tidak tertahankan. Rino mulai sering mengasari aku jika aku terlalu lama berada di dekat ruang makan atau dapur. Dia tahu aku berusaha menghalangi setiap niat busuknya. Dia berbisik di telingaku, mengancam akan mencekikku di tempat tidur jika aku berani merusak momen yang sedang dia tunggu-tunggu. Aku hanya bisa menangis di sudut kamar belakang, memeluk lututku yang gemetar, sambil terus berdoa agar Antika diberikan kepekaan untuk menyadari bahwa ada serigala berbulu domba yang sedang duduk di sebelah kursinya setiap hari. Antika membalik halaman berikutnya dengan jemari yang kian melemah, menyadari bahwa setiap baris tulisan di dalam buku harian ini adalah sebuah kesaksian sunyi dari sebuah horor domestik yang berjalan di bawah hidungnya sendiri tanpa pernah ia sadari. Keangkuhannya sebagai wanita karir yang sukses telah membuatnya buta, membuatnya mengabaikan setiap perubahan sikap ibu mertuanya yang sebenarnya sedang berjuang mati-matian di antara hidup dan mati demi melindungi nyawanya. 14 Juni, ini adalah halaman terakhir yang bisa kutulis sebelum semuanya benar-benar meledak. Rino sudah kehilangan kesabarannya karena Antika membatalkan rencana liburan mereka ke luar kota akibat urusan audit perusahaan. Malam ini, Rino membawa botol racun konsentrasi tinggi itu ke dapur dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dia memaksaku untuk mencampurkannya ke dalam sup mangkuk besar yang akan dihidangkan untuk makan malam Antika. Aku tahu, jika malam ini aku tidak bertindak, besok pagi aku hanya akan melihat jasad menantuku terbujur kaku di atas tempat tidur dengan diagnosis serangan jantung palsu. Napas Antika tertahan di tenggorokan, matanya terpaku pada baris-baris kalimat terakhir yang ditulis dengan penekanan tinta yang tebal dan bergetar hebat, seolah-olah Ibu Lina sedang menuangkan seluruh sisa keberanian dan jiwanya ke dalam tulisan tersebut. Aku memilih untuk membuang sup beracun itu ke dalam saluran pembuangan dapur saat Rino sedang tidak melihat. Dan sebagai gantinya,
Aku mengambil nasi goreng basi yang penuh dengan lendir dari tempat sampah belakang untuk kusajikan di atas piring porselen mahalnya. Aku tahu Antika akan sangat murka. Aku tahu dia akan memakiku, menghinaku, dan mengusirku dari rumah ini tanpa ampun. Tidak apa-apa. Biarlah aku menjadi wanita tua yang paling dibenci di dunia ini. Biarlah aku terusir ke dalam dinginnya malam jalanan yang pekat. Asalkan malam ini Antika tetap bernapas. Pengusiran ini adalah satu-satunya cara untuk menjauhkan Antika dari jangkauan racun Rino, sekaligus menjauhkan Rino dari rumah ini agar dia tidak bisa melanjutkan rencana pembunuhan berencananya. Semoga Tuhan mengampuni dosa anakku, dan semoga Tuhan melindungi menantuku yang malang setelah aku pergi dari rumah ini. Buku harian itu perlahan terlepas dari genggaman Antika, jatuh terhempas di atas lantai marmer dengan suara pelan yang terdengar begitu memekakkan di dalam keheningan malam yang sunyi. Antika jatuh terduduk, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya yang ditekuk, menangis sejadi-jadinya hingga dadanya terasa sesak dan menyakitkan. Rasa bersalah yang teramat sangat datang menggunung, menghimpit seluruh kesadarannya tanpa ada celah sedikit pun untuk menghindar. Ia teringat dengan sangat jelas bagaimana 3 malam lalu ia berdiri di ujung meja makan dengan keangkuhan yang meluap-luap, mengeluarkan kata-kata yang sangat tajam dan menghina untuk mengusir Ibu Linah ke dalam kegelapan malam yang dingin. Sementara wanita tua itu hanya bisa menangis sesenggukan, menerima seluruh caci maki dan kehinaan itu dengan kepala tertunduk, menyimpan rahasia besar bahwa ia baru saja menukarkan seluruh harga diri dan sisa hidupnya demi sebutir nyawa menantunya yang buta oleh keangkuhan harta. Namun, di tengah gelombang air mata penyesalan yang terus membasahi pipinya yang pucat, sebuah kesadaran baru yang jauh lebih mengerikan mendadak menyengat pikiran Antika. Jika Ibu Linah sengaja memancing pengusiran itu untuk menyelamatkannya dan menjauhkan Rino dari rumah ini, mengapa Rino justru tersenyum lebar saat mereka melangkah keluar dari pintu rumah? Mengapa tidak ada kemarahan atau kepanikan sedikit pun dari wajah suaminya saat kehilangan seluruh kenyamanan hidup di rumah mewah ini? Antika menegakkan tubuhnya perlahan, menyeka sisa air mata di wajahnya dengan kasar. Senyuman terakhir Rino di ambang pintu malam itu kini berputar kembali di benaknya bagai sebuah rekaman film horor yang berulang-ulang. Senyuman itu bukan senyuman orang yang kalah. Itu adalah senyuman seorang pemain catur yang baru saja berhasil memancing rajanya lawan ke dalam petak jebakan maut yang sesungguhnya. Antika menyadari, dengan mengusir Rino dan ibunya malam itu, ia mungkin baru saja menekan tombol pelatuk dari sebuah perangkap hukum berskala besar yang telah disiapkan Rino untuk merampas seluruh kehidupannya dalam sekejap mata. Langkah kaki Antika bergema di sepanjang koridor rumah yang sunyi, memecah keheningan dini hari yang mencekam. Buku agenda tua milik Ibu Linah kini ia dekap erat di dadanya, seolah benda itu adalah satu-satunya perisai yang tersisa untuk melindunginya dari badai yang akan segera datang. Rasa kantuknya telah menguap sempurna, digantikan oleh adrenalin yang berpacu liar di dalam pembuluh darahnya. Ia tidak boleh membuang waktu lagi untuk meratapi kebodohannya. Jika apa yang ditulis oleh ibu mertuanya benar, maka setiap detik yang berlalu adalah kesempatan bagi Rino untuk mempererat jerat yang dipasangnya. Tujuan pertamanya adalah ruang kerja pribadi Rino yang terletak di sudut lantai 2, sebuah ruangan yang selama ini jarang ia masuki karena menghormati privasi suaminya. Antika mendorong pintu kayu jati itu perlahan. Bau sisa asap rokok dan wewenang maskulin yang khas langsung menyengat indera penciumannya, membawa kembali bayangan sosok Rino yang selalu tampak tenang dan penuh wibawa di ruangan ini. Dengan tangan yang masih bergetar, ia menyalakan lampu saklar dinding, menerangi meja kerja rapi yang terbuat dari kayu mahoni. Antika langsung menuju laci meja kerja, tempat di mana Ibu Linah mendapati berkas-berkas palsu itu disembunyikan. Ia menarik laci pertama, hanya ada tumpukan alat tulis dan buku catatan kosong. Laci kedua berisi beberapa paspor dan dokumen perjalanan lama. Ketika ia menarik laci paling bawah, ia mendapati laci tersebut terkunci rapat. Antika mendengus frustrasi. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, mencari benda tajam atau kunci duplikat yang mungkin disembunyikan Rino. Matanya tertuju pada sebuah vas bunga keramik di rak buku. Dengan nekat, ia meraba bagian dalam vas tersebut dan jemarinya menyentuh sebuah benda logam kecil. Sebuah kunci. Dengan napas yang memburu, Antika memasukkan kunci itu ke dalam lubang laci bawah. Klik. Kunci berputar dengan lancar. Di dalam laci tersebut, tergeletak sebuah map kulit berwarna hitam yang tebal, bukan bersampul biru seperti berkas asuransi yang pernah ia tanda tangani. Ketika Antika membuka map itu, lembaran-lembaran kertas putih dengan kop surat sebuah firma hukum yang tidak asing baginya langsung menyapa pandangannya. Matanya dengan cepat memindai baris-baris kalimat legalitas yang rumit. Di sana tertera judul,
surat pernyataan pengakuan hutang dan penjaminan aset. Di lembar berikutnya, terdapat klausul yang menyatakan bahwa Antika, sebagai pemilik sah dari PT Pratama Mandiri Utama dan seluruh aset turunannya, memberikan hak mutlak kepada Rino Aditama untuk mengagunkan sertifikat rumah tinggal mereka guna mendapatkan suntikan dana segar bagi perusahaan bentukan Rino. Dan di bagian paling bawah, di atas meterai 10.000, gura tanda tangannya sendiri menoreh dengan tegas dan jelas, lengkap dengan tanggal eksekusi yang bertepatan dengan pagi di awal Juni itu. Bagaimana bisa aku seceroboh ini? Bisik Antika, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mengingat kembali momen itu. Rino menyodorkan berkas bertumpuk-tumpuk, membalik halaman demi halaman dengan cepat sambil terus mengajaknya berbicara tentang jadwal rapatnya yang padat, mengalihkan fokusnya sepenuhnya dari teks yang sebenarnya tertera di atas kertas. Rino telah memanfaatkan titik lengahnya dengan sangat sempurna. Tidak hanya itu, di bawah tumpukan dokumen aset, Antika menemukan beberapa lembar cetakan tangkapan layar percakapan digital. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat nama akun yang mengirimkan pesan-pesan tersebut, akun pribadinya sendiri. Di dalam percakapan itu, terdapat deretan kalimat kasar, makian, dan ancaman yang ditujukan kepada Rino, menggambarkan seolah-olah Antika adalah seorang istri yang abasif, temperamental, dan mengalami gangguan emosional yang hebat. Ada pula selembar surat keterangan dari sebuah klinik psikiatri swasta yang menyatakan bahwa Antika sedang berada dalam pengawasan medis karena ketidakstabilan mental, sebuah dokumen yang sama sekali tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Semua ini adalah bagian dari skenario KDRT psikis yang disebutkan dalam buku harian Ibu Lina. Rino sengaja memalsukan percakapan ini, mungkin dengan meretas ponselnya saat ia sedang tidur, untuk membangun opini publik dan hukum bahwa dirinya adalah korban dari kediktatoran istrinya yang kaya raya. Jika rencana pembunuhan dengan racun itu gagal atau jika Antika memutuskan untuk menggugat cerai setelah menyadari kebusukannya, Rino sudah memiliki amunisi yang cukup untuk menjatuhkan kredibilitas Antika di mata pengadilan, sekaligus menuntut hak asuh dan pembagian harta gonogini dalam jumlah yang fantastis. Tiba-tiba, keheningan rumah itu dipecahkan oleh suara getaran ponsel Antika yang tertinggal di atas meja rias kamarnya. Suara dengung yang konstan itu terdengar bagai lonceng kematian di telinganya. Antika bergegas kembali ke kamarnya, menyambar ponsel pintar tersebut. Sebuah nomor baru yang tidak dikenal berkedip di layar digital. Dengan keraguan yang mendalam, Antika menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Ia memilih untuk diam, menunggu suara di seberang sana yang memulai percakapan. "Halo, Antika. Selamat pagi, istriku yang hebat." Suara bariton Rino terdengar begitu renyah dan tenang, tanpa ada beban sedikit pun, seolah-olah konflik pengusiran yang terjadi beberapa malam lalu tidak pernah ada. Antika mengepalkan tinjunya kuat-kuat, berusaha sekuat tenaga untuk menahan gejolak amarah yang siap meledak dari dadanya. "Mau apa kamu meneleponku, Rino? Urusan kita sudah selesai setelah kamu dan ibumu angkat kaki dari rumah ini." Rino terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin dan memuakkan bagi Antika. "Selesai? Oh, sayang sekali, Antika. Urusan kita baru saja dimulai. Aku hanya ingin memastikan apakah kamu tidur dengan nyenyak semalam di rumah besar kita yang kosong itu. Jangan lancang menyebut rumah ini sebagai milikmu. Ini adalah rumah peninggalan orang tuaku." Senta Antika tidak mampu lagi menahan emosinya. "Secara historis, mungkin ya. Tapi secara hukum, aku sarankan kamu memeriksa laci bawah meja kerjaku jika kamu belum melakukannya," ucap Rino dengan nada meremehkan yang sangat kental. "Aku tahu kamu wanita yang cerdas, Antika. Kamu pasti sudah menemukan map hitam itu. Tanda tanganmu di atas surat pengakuan hutang itu sangat sah di mata hukum. Dan jika dalam waktu 3 hari ke depan perusahaan modal yang kubangun tidak menerima pelunasan, pihak bank akan segera melayangkan surat penyitaan atas rumah mewah yang sedang kamu tempati itu. Kamu memalsukan dokumen itu. Kamu menjebakku, Rino. Aku bisa melaporkanmu ke polisi atas tindakan penipuan dan percobaan pembunuhan," teriak Antika, air matanya kembali mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang membakar jiwanya. "Melaporkanku? Atas dasar apa? Percobaan pembunuhan dengan cerita fiksi dari buku harian seorang wanita tua yang pikun." Rino tertawa lebih keras sekarang. "Ingat, Antika, ibuku sudah didiagnosis menderita demensia oleh dokter. Apapun yang dia tulis di dalam buku agenda itu tidak akan pernah laku di pengadilan. Sebaliknya,
Aku memiliki bukti-bukti otentik tentang bagaimana kamu memperlakukan aku dan ibuku dengan sangat kejam. Pengusiran malam itu ditonton oleh beberapa tetangga dan satpam kompleks. Kamu berteriak seperti wanita gila yang kehilangan akal sehat. Ditambah lagi dengan catatan medis psikiatrimu, publik akan dengan mudah percaya bahwa kamulah yang bermasalah di sini. Antika terdiam, lidahnya mendadak keluh. Setiap kata yang diucapkan Rino bagai sebuah skakmat dalam permainan catur yang mematikan. Pria itu telah memikirkan segalanya dengan sangat detail, memanfaatkan setiap celah hukum dan opini sosial untuk mengunci posisinya. Jadi, apa maumu sebenarnya, Rino? Tanya Antika dengan suara yang mendadak melemah, mencoba mencari tahu ujung dari permainan suaminya. Sederhana saja. Serahkan seluruh kepemilikan sahammu di PT Pratama Mandiri Utama kepadaku secara sukarela, dan aku akan membatalkan tuntutan penyitaan rumah itu. Kita bisa bercerai secara baik-baik, tanpa harus merusak reputasimu sebagai pengusaha di media massa. Aku beri kamu waktu sampai besok sore untuk berpikir. Jika tidak, bersiap-siaplah untuk keluar dari rumah itu dengan pakaian yang melekat di tubuhmu saja, ujar Rino, sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Antika menurunkan ponselnya dari telinga dengan tubuh yang lemas. Ia menyandarkan punggungnya pada dinding kamar, perlahan merosot hingga terduduk di atas lantai. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar yang tinggi. Musuh yang dihadapinya bukan lagi sekadar seorang suami yang berselingkuh atau berbuat jahat, melainkan seorang predator finansial dan hukum yang siap menelan seluruh hidupnya tanpa sisa. Namun, saat matanya kembali menatap buku agenda tua Ibu Linah yang tergeletak di atas tempat tidur, sebuah percikan keberanian mendadak menyala kembali di dalam hatinya. Ibu Linah telah mengorbankan segalanya, menerima kehinaan dan pengusiran demi memastikan dirinya tetap bernapas malam itu. Jika wanita tua itu rela mempertaruhkan sisa hidupnya untuk melindunginya, maka Antika bersumpah ia tidak akan membiarkan pengorbanan itu menjadi sia-sia. Ia tidak akan menyerah kalah pada ancaman Rino. Perang baru saja dimulai, dan Antika bertekad untuk merebut kembali kehidupannya, apapun harga yang harus ia bayar. Sinar matahari pagi mulai menerobos masuk melalui celah-celah gorden kamar, membawa seberkas cahaya terang yang kontras dengan kegelapan yang baru saja melingkupi jiwa Antika. Ia berdiri tegak di depan cermin besar, menatap bayangan dirinya sendiri. Matanya sembab, rambutnya sedikit kusut, dan wajahnya pucat pasi. Namun, di balik kerapuhan fisik itu, ada sepasang mata yang kini memancarkan kilat amarah dan tekad yang membara. Waktu untuk menangis telah habis. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Antika segera melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin untuk mengumpulkan kembali seluruh fokusnya. Sambil mengeringkan wajah dengan handuk, otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Rino mengira ia telah mengunci semua jalur pelarian Antika. Rino mengira keangkuhan Antika akan membuatnya panik dan langsung menyerah demi menyelamatkan reputasi serta rumah peninggalan orang tuanya. Namun, Rino melupakan satu hal penting. Antika tidak membangun PT Pratama Mandiri Utama dari nol dengan air mata kepasrahan, melainkan dengan kecerdasan, ketegasan, dan strategi bisnis yang matang. Jika Rino ingin bermain menggunakan hukum dan bukti, maka Antika akan melayaninya dengan cara yang sama. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mengamankan semua bukti fisik yang ada di rumah ini sebelum orang-orang Rino atau pihak bank datang melakukan intimidasi. Antika kembali ke ruang kerja Rino, mengambil map kulit hitam berisi dokumen palsu itu, lalu memasukkannya ke dalam tas kerja pribadinya. Ia juga tidak lupa membawa buku agenda tua milik Ibu Linah. Meski Rino mengatakan tulisan itu tidak akan laku di pengadilan karena tuduhan demensia, buku itu tetaplah kompas moral yang mengingatkannya pada kebenaran yang sesungguhnya. Setelah itu, Antika mengambil ponselnya dan mencari sebuah nama di daftar kontak yang paling ia percayai dalam urusan legalitas. Baskara, pengacara senior keluarga yang telah mengawal bisnis mendiang ayahnya selama puluhan tahun. Tanpa ragu, Antika menekan tombol panggil. Halo, Antika? Tumben sekali kamu menelepon sepagi ini. Ada masalah di perusahaan? Suara berat dan menenangkan milik Baskara terdengar dari seberang telepon. Om Baskara, aku butuh bantuan Om sekarang juga. Ini bukan tentang perusahaan, ini tentang Rino. Hidupku sedang terancam. Om? Ucap Antika dengan nada suara yang bergetar namun penuh penekanan. Hening sejenak di seberang sana sebelum Baskara merespons dengan nada yang jauh lebih serius. Jelaskan padaku apa yang terjadi, Antika. Jangan panik. Selama 15 menit berikutnya, Antika membeberkan semuanya tanpa ada yang ditutupi.
Ia menceritakan tentang buku harian Ibu Lina, rencana pembunuhan menggunakan racun yang digagalkan, dokumen pengalihan aset palsu yang ia tanda tangani secara tidak sadar, hingga ancaman pemerasan yang baru saja dilayangkan Rino melalui telepon. Antika bisa mendengar helaan napas berat dari pengacara tua itu di seberang sana. Rino benar-benar licik. Dia memanfaatkan kesibukanmu untuk menyisipkan lembar fraud di antara berkas asuransi. Secara hukum formal, tanda tanganmu di atas meterai itu memang memiliki kekuatan hukum yang berat, Antika. Sangat sulit untuk membantah keabsahannya kecuali kita bisa membuktikan adanya unsur penipuan, paksaan, atau pemalsuan substansi informasi di dalamnya. Baskara memberikan analisis awalnya dengan sangat hati-hati. Lalu apa yang harus kulakukan, Om? Aku tidak mungkin menyerahkan perusahaan ini pada iblis seperti dia, ujar Antika, mengepalkan jemarinya hingga memutih. Jangan serahkan apapun. Kita tidak akan menyerah pada gertakannya. Pertama, aku akan mengirimkan tim hukum ke rumahmu sekarang juga untuk mengambil alih dokumen-dokumen itu dan mempelajarinya di bawah sumpah notaris. Kedua, kita harus mencari keberadaan Ibu Lina. Kesaksiannya adalah kunci utama kita untuk meruntuhkan seluruh skenario, istri Abasif, yang dibangun Rino, sekaligus membuka tabir rencana pembunuhan berencana itu. Tutur Baskara memberikan instruksi yang tak terbantahkan. Tapi Rino bilang ibunya menderita demensia dan rekam medisnya bisa membatalkan kesaksiannya. Potong Antika dengan cemas. Baskara terkekeh pelan, sebuah tawa yang membawa sedikit rasa lega di hati Antika. Rino mungkin pintar memanipulasi berkas, tapi dia bukan dokter. Sebuah diagnosis demensia tidak serta-merta membuat seseorang kehilangan hak hukumnya untuk bersaksi, terutama jika kita bisa membuktikan bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, beliau berada dalam kondisi mental yang sadar dan ditekan di bawah ancaman kekerasan fisik oleh Rino sendiri. Dan yang paling penting, kita harus memeriksa keaslian surat keterangan psikiatrimu. Aku curiga klinik itu menerima suap atau dokumen itu sepenuhnya palsu. Jika itu palsu, kita bisa menjebloskan Rino dan oknum dokter itu ke penjara atas tuduhan pemalsuan dokumen publik. Mendengar penjelasan Baskara, titik terang mulai tampak di ujung lorong kegelapan yang dihadapi Antika. Baik, Om, aku akan menunggu tim Om di rumah. Satu hal lagi, Antika, mulai detik ini, jangan pernah menemui Rino sendirian. Jangan membalas pesan atau teleponnya tanpa sepengetahuanku. Semua komunikasi harus direkam. Aku akan segera mengurus surat perlindungan hukum dan memblokir sementara setiap upaya pergerakan aset yang diajukan oleh perusahaan modal milik Rino ke bank. Kita kunci pergerakannya dari pusat, pungkas Baskara sebelum mengakhiri panggilan. Setelah menutup telepon, Antika menarik napas dalam-dalam. Rasa percaya dirinya yang sempat runtuh kini perlahan bangkit kembali. Ia melangkah menuju jendela ruang tamu, menatap gerbang depan rumahnya yang kokoh. Dari balik kaca, ia melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di seberang jalan. Dua orang pria bertubuh tegap dengan pakaian rapi tampak mengawasi rumahnya dari dalam mobil tersebut. Antika tersenyum dingin. Rino ternyata sudah mulai menempatkan orang-orangnya untuk mengawasi setiap gerak-geriknya, memastikan agar ia tidak melarikan diri atau mencari bantuan. Namun, Rino salah besar jika mengira Antika akan ketakutan dan mengurung diri di dalam kamar. Antika berjalan kembali ke meja, mengambil tas kerjanya yang telah berisi semua bukti penting. Jika Rino ingin menjadikan rumah ini sebagai medan pertempuran, maka Antika akan memastikan bahwa ia sendiri yang akan membakar seluruh strategi busuk suaminya hingga tak bersisa. Perang ini bukan lagi sekadar mempertahankan harta, melainkan sebuah perjuangan untuk menebus dosa atas ketidakpeduliannya. Dan untuk menyelamatkan Ibu Lina yang entah di mana kini berada di bawah ancaman bahaya yang sama besarnya. Mobil sedan hitam di seberang jalan masih bergeming ketika sebuah mobil MPV perak mewah berlogo firma hukum Baskara Partners meluncur mulus dan berhenti tepat di depan gerbang rumah Antika. Dua orang pria parubaya dengan setelan jas rapi turun dari mobil tersebut, salah satunya membawa sebuah koper jinjing metalik yang tampak sangat aman. Antika segera menekan tombol remote otomatis dari dalam ruang tamu, membiarkan gerbang besi tinggi itu terbuka lebar dan menyambut sekutu hukumnya. Dari balik jendela, Antika sempat melirik ke arah mobil sedan hitam milik orang-orang suruhan Rino. Salah seorang pria di dalam sedan itu tampak buru-buru mengangkat ponsel ke telinganya. Raut wajahnya berubah tegang saat menyadari situasi tidak lagi berjalan sesuai rencana sepihak mereka. Antika tersenyum sinis. Rino mungkin mengira ia akan mengurung diri sambil menangis meratapi nasib, namun kedatangan tim Baskara adalah tamparan pertama yang akan merusak kalkulasi dingin suaminya.
Selamat pagi, Ibu Antika. Saya Baskoro, rekan senior Pak Baskara, dan ini Pak Danu, spesialis hukum forensik dokumen kami. Sapa pria berjas abu-abu dengan jabat tangan yang mantap saat Antika membukakan pintu utama. Selamat pagi. Terima kasih atas respon yang sangat cepat. Pak Baskoro, Pak Danu. Silakan masuk, kita tidak punya banyak waktu. Jawab Antika, langsung mengarahkan mereka menuju ruang tamu utama yang tertutup rapat. Tanpa menunda sepatah kata pun, Antika mengeluarkan map kulit hitam dari dalam tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja kaca. Di samping map tersebut, ia juga meletakkan buku agenda tua milik Ibu Lina. Pak Danu segera mengenakan sarung tangan latex tipis dan membuka koper metaliknya, mengeluarkan sebuah lampu pemindai portabel dan beberapa alat analisis dokumen khusus. Ini adalah berkas pengakuan hutang dan penjaminan aset yang diselipkan Rino di antara dokumen asuransi saya, kata Antika, menunjuk lembaran kertas di dalam map hitam. Tanda tangan di sana memang milik saya, tapi saya berani bersumpah saya tidak pernah membaca atau menyetujui isinya. Pak Danu mulai bekerja dengan keheningan yang profesional. Ia menyorotkan lampu ultraviolet ke permukaan kertas, memeriksa serat-serat dokumen, ketebalan tinta pena, hingga presisi penempatan meterai. Sementara itu, Pak Baskoro membaca salinan digital dari berkas asuransi asli yang sempat dikirimkan Antika melalui pesan singkat sebelumnya. Menarik. Gumam Pak Danu setelah beberapa menit melakukan pemeriksaan intensif. Beliau menurunkan kaca pembesarnya dan menatap Antika dengan pandangan mata yang tajam namun menenangkan. Ibu Antika, perhatikan marin kiri dan penomoran halaman pada lembar ketiga dan keempat ini. Secara kasat mata memang terlihat identik dengan lembar lainnya, namun di bawah pendaran lampu UV, jenis kertas yang digunakan pada dua lembar krusial ini memiliki tingkat opasitas dan kandungan serat yang berbeda dari lembar pertama dan terakhir. Apa artinya itu, Pak Danu? Tanya Antika, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan jantung yang berdegup kencang. Artinya, ini adalah teknik page insertion atau penyisipan halaman pasca tanda tangan. Lembar pertama dan lembar terakhir, yang memuat tanda tangan serta meterai Anda, adalah bagian dari dokumen asuransi asli yang Anda setujui. Namun, lembar tengah yang berisi klausul hutang dan penjaminan aset ini dicetak di atas kertas yang berbeda dan disisipkan kemudian setelah Anda menandatanganinya. Di pengadilan, dengan bantuan saksi ahli forensik, kita bisa membuktikan bahwa dokumen ini telah mengalami manipulasi fisik secara terencana. Ini adalah tindak pidana murni, bukan sekadar sengketa perdata. Mendengar penjelasan itu, sebuah beban berat seolah terangkat dari pundak Antika. Napasnya yang sejak tadi tertahan kini berangsur lega. Lalu, bagaimana dengan ancaman penyitaan rumah ini dalam waktu 3 hari? Pak Baskoro mengambil alih pembicaraan. Ia membuka sebuah map kerja baru dan menyodorkan selembar surat resmi berlogo firma hukum mereka. Pak Baskara sudah mengantisipasi hal itu, Ibu Antika. Kami sudah melayangkan nota keberatan darurat dan permohonan status quo ke pihak bank terkait dan otoritas jasa keuangan semenit lalu. Dengan adanya indikasi kuat tindak pidana pemalsuan dokumen dan manipulasi aset yang sedang diproses, bank tidak akan berani melakukan eksekusi penyitaan apapun sampai ada keputusan hukum yang inkrah. Posisi rumah dan perusahaan Anda aman untuk sementara waktu. Terima kasih Tuhan. Antika membekap mulutnya, matanya berkaca-kaca oleh rasa syukur yang luar biasa. Strategi pertahanan pertamanya berhasil dengan sempurna. Namun, Pak Baskoro belum selesai. Wajahnya kembali menegang saat ia menunjuk buku agenda tua Ibu Lina. Sekarang, kita masuk ke masalah yang paling krusial. Keberadaan Ibu Lina. Dokumen forensik ini hanya bisa mematahkan jerat finansial Rino. Namun untuk menjatuhkan Rino sepenuhnya atas percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi ini, kita membutuhkan kesaksian fisik dari ibu mertua Anda. Rino tahu ibunya adalah kartuas kita, dan saya sangat khawatir dia akan menyembunyikan atau mempersulit kita untuk menemukannya. Saya tahu kemana Rino membawa ibunya. Potong Antika tiba-tiba, sebuah ingatan mendadak melintas di benaknya. Rino memiliki sebuah rumah peristirahatan tua peninggalan ayahnya di pinggiran kota, daerah perbukitan yang sepi. Tempat itu jarang dikunjungi dan letaknya sangat terisolasi. Jika Rino ingin menyembunyikan ibunya dan mengondisikannya seolah menderita demensia parah jauh dari jangkauan publik, tempat itulah satu-satunya pilihan yang paling masuk akal. Kalau begitu, kita harus bergerak ke sana sekarang juga sebelum Rino menyadari bahwa pergerakan asetnya di bank telah kita blokir. Tegas Pak Baskoro sambil berdiri dan merapikan jasnya.
Saya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mendampingi kita melakukan inspeksi keselamatan terhadap Ibu Lina. Kita tidak bisa datang begitu saja tanpa perlindungan hukum, mengingat Rino memiliki orang-orang suruhan yang nekat. Antika mengangguk mantap. Ia berdiri, mengambil tasnya, dan menatap keluar jendela sekali lagi. Mobil sedan hitam di seberang jalan tampak mulai menyalakan mesinnya, bersiap untuk membuntuti mereka. Namun kali ini, Antika tidak merasa takut sedikit pun. Dengan tim hukum terbaik di sampingnya dan kebenaran yang tertulis di dalam dekapannya, ia melangkah keluar dari rumah mewahnya dengan kepala tegak. Perjalanan menuju pinggiran kota hari itu bukan lagi sebuah pelarian, melainkan sebuah serangan balik yang mematikan untuk menjemput wanita tua yang telah menyelamatkan nyawanya, sekaligus menghancurkan setiap jengkal keserakahan Rino hingga ke akar-akarnya. Iring-iringan mobil tim hukum Baskara dan sebuah mobil patroli polisi membelah jalanan aspal yang kian menyempit saat mereka memasuki kawasan perbukitan di pinggiran kota. Udara yang semula panas berganti menjadi sejuk dan berkabut tipis. Namun atmosfer di dalam mobil yang ditumpangi, Antika terasa begitu panas oleh ketegangan yang memuncak. Di belakang mereka, dengan jarak yang dijaga konstan, mobil sedan hitam milik orang-orang suruhan Rino masih setia membuntuti, bagai bayangan maut yang enggan melepaskan mangsanya. Antika mencengkeram sabuk pengamannya kuat-kuat saat mobil berbelok tajam memasuki jalan berbatu yang dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Jantungnya berdegup kencang, berpacu dengan memori masa lalu ketika Rino pertama kali membawanya ke rumah peristirahatan ini saat mereka masih berstatus sebagai pengantin baru. Pria itu dulu menyebut tempat ini sebagai tempat pelarian paling romantis. Namun kini Antika menyadari bahwa isolasi tempat ini adalah lokasi sempurna untuk menyembunyikan sebuah kejahatan. Di ujung jalan setapak, sebuah rumah panggung kayu bergaya kolonial tua berdiri dengan angkuh di tengah halaman yang dipenuhi semak belukar yang tak terawat. Halaman rumah itu tampak sepi, namun sebuah mobil SUV putih yang sangat Antika kenali parkir di bawah naungan pohon beringin besar. Itu mobil Rino. Pria itu ternyata sudah berada di sini. Begitu mobil polisi berhenti dengan raungan sirine yang sengaja dimatikan, dua orang anggota polisi berseragam lengkap langsung turun dan mengambil posisi siaga. Antika, didampingi oleh Pak Baskoro dan Pak Danu, melangkah cepat menuju teras rumah kayu yang berderit parah saat dipijak. Sebelum mereka sempat mengetuk pintu, daun pintu jati yang tebal itu terbuka dari dalam. Rino berdiri di ambang pintu dengan setelan kemeja santai yang lengannya digulung hingga siku. Wajahnya yang semula tampak terkejut dengan cepat berganti menjadi senyuman sinis yang penuh percaya diri. Tatapan matanya menyapu kehadiran polisi dan tim hukum di belakang, Antika dengan pandangan meremehkan. "Wah, kejutan yang luar biasa di pagi hari," ucap Rino. Suaranya terdengar sangat tenang, seolah ia sedang menyambut tamu pesta kebun. "Ada angin apa yang membawa istriku yang terhormat, lengkap dengan aparat penegak hukum, ke rumah tua peninggalan mendiang ayahku ini?" "Jangan berpura-pura lagi, Rino," senta Antika, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. "Di mana ibu? Aku tahu kamu menyembunyikannya di sini untuk memanipulasi kondisinya." Rino terkekeh pelan, bersandar pada kosen pintu dengan santai. "Menyembunyikan? Antika, tolong jaga bicaramu di depan bapak-bapak polisi ini. Aku tidak menyembunyikan siapapun. Aku hanya membawa ibuku yang sedang sakit untuk beristirahat di tempat yang tenang, jauh dari caci maki dan pengusiran kejam yang kamu lakukan beberapa malam lalu. Bukankah kamu sendiri yang membuangnya seperti sampah? Kami memiliki surat tugas resmi untuk memeriksa keselamatan Ibu Lina, Pak Rino," sapa salah seorang polisi, melangkah maju sambil menunjukkan dokumen resmi. "Ada laporan atas dugaan penyekapan dan penelantaran orang tua yang dilayangkan oleh pihak Ibu Antika." Rino menghela napas panjang, memasang ekspresi wajah yang mendadak berubah menjadi penuh keprihatinan dan kesedihan yang dibuat-buat. "Silakan, Pak Polisi. Masuklah. Saya sama sekali tidak keberatan. Justru saya sangat bersyukur jika bapak-bapak bisa melihat sendiri bagaimana kondisi ibuku yang malang akibat tekanan mental selama tinggal bersama wanita karir yang egois ini." Antika menerobos masuk melewati tubuh Rino tanpa memedulikan tatapan tajam suaminya. Bau kayu lapuk dan kelembapan langsung menyergapnya. Ia berlari menyusuri koridor rumah yang remang-remang, menuju sebuah kamar di bagian paling belakang yang jendelanya tertutup rapat oleh papan kayu yang dipaku dari luar. Ibu Lina!" teriak Antika sambil menggedor pintu kamar yang terkunci dari luar dengan sebuah gembok besi besar. "Buka pintunya, Rino. Sekarang!" perintah polisi dengan nada tegas kepada Rino yang berjalan santai di belakang mereka.
Rino meraba saku celananya, mengeluarkan seuntai kunci, dan membuka gembok tersebut dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Begitu pintu terbuka, Antika langsung menghambur ke dalam ruangan yang pengap dan gelap gulita itu. Di sudut tempat tidur tua yang kasurnya sudah mengempis, tampak sesosok wanita tua berambut putih sedang meringkuk memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan akibat suara keributan di luar. "Ibu." Antika berlutut di tepi tempat tidur, air matanya tumpah seketika saat melihat kondisi Ibu Linah yang jauh dari kata layak. Wanita tua itu mengenakan pakaian yang kotor, wajahnya kuyu, dan tatapan matanya kosong mengarah ke dinding. Mendengar suara Antika, Ibu Linah perlahan menoleh. Untuk beberapa saat, matanya yang keruh tampak tidak mengenali siapa yang berada di depannya. Namun, saat Antika menggenggam jemarinya yang kurus dan dingin, sebuah binar kesadaran mendadak muncul di sepasang mata tua itu. Antika?" bisik Ibu Linah, suaranya sangat serak dan lemah. Kenapa kamu kesini?" Rino ada di sini, kamu harus pergi." "Antika, dia mau?" "Aku sudah tahu semuanya, Bu. Aku sudah membaca buku harian Ibu." Potong Antika dengan suara terisak, mendekap kepala wanita tua itu ke dadanya dengan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Bu, maafkan kebodohanku yang telah mengusir Ibu malam itu. Ibu sudah menyelamatkan nyawaku, tapi aku malah memperlakukan Ibu dengan sangat kejam." Ibu Linah meneteskan air mata, tangannya yang gemetar perlahan membalas pelukan Antika. "Tuhan mendengarkan doaku, kamu selamat. Kamu selamat." Di ambang pintu, Rino menatap pemandangan itu dengan senyuman dingin yang tak memudar. Ia berbalik menatap polisi dan Pak Baskoro. "Lihat sendiri, kan? Ibuku menderita demensia parah. Dia selalu meracau tentang hal-hal yang tidak masuk akal dan menuduhku ingin menyakiti orang. Rekam medisnya dari Rumah Sakit Jiwa Kota sudah sangat lengkap. Kesaksian seorang wanita tua yang kehilangan ingatan seperti dia tidak akan pernah memiliki nilai apapun di mata hukum. Antika, kamu hanya membuang-buang waktu ke sini." Pak Baskoro melangkah maju, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang baru saja ia terima salinannya secara digital beberapa menit lalu. "Anda salah besar, Pak Rino Aditama. Kami tidak hanya mengandalkan kesaksian lisan Ibu Linah. Kami baru saja menerima hasil investigasi resmi dari Ikatan Dokter Indonesia terkait klinik psikiatri yang mengeluarkan surat keterangan sakit jiwa atas nama Ibu Linah dan surat keterangan depresi atas nama Ibu Antika." Senyuman di wajah Rino mendadak runtuh. Matanya menyipit menatap dokumen di tangan Pak Baskoro. "Apa maksudmu?" "Dokter yang menandatangani berkas-berkas tersebut telah resmi dicabut izin praktiknya pagi ini karena terbukti menerima suap dari Anda untuk memalsukan rekam medis demi kepentingan perebutan aset," tegas Pak Baskoro dengan suara yang menggelegar di dalam ruangan sempit itu. "Dan rekan saya, Pak Danu, telah menyelesaikan analisis forensik terhadap surat penjaminan aset yang Anda bawa. Kami menemukan bukti otentik manipulasi fisik halaman dokumen. Dengan ini, tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen otentik, serta konspirasi percobaan pembunuhan berencana resmi kami limpahkan ke pihak kepolisian." Wajah Rino berubah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Sifat tenangnya yang selama ini ia agungkan mendadak menguap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia mundur selangkah, menatap dua anggota polisi yang kini mulai melangkah maju mendekatinya sambil melepaskan borgol besi dari sabuk mereka. "Rino Aditama, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, pemerasan, dan percobaan pembunuhan berencana," ujar polisi dengan tegas, langsung mengunci kedua tangan Rino ke belakang punggungnya. Klik. Suara besi borgol yang mengunci pergelangan tangan Rino terdengar begitu memuaskan di telinga Antika. Rino mencoba memberontak. Matanya menatap Antika dengan pandangan penuh kebencian dan dendam yang membara saat ia diseret keluar dari rumah kayu tersebut. Namun, Antika tidak lagi merasakan ketakutan sedikit pun. Ia berdiri tegak, membantu Ibu Lina untuk bangkit dari tempat tidur, lalu memapah wanita tua yang telah menjadi malaikat pelindungnya itu keluar menuju cahaya matahari yang cerah di luar rumah. Jerat maut yang dirajut Rino kini telah berbalik mencekik leher pria itu sendiri, dan Antika tahu, ini adalah awal dari babak baru kehidupannya yang akan ia bangun di atas fondasi kebenaran yang sesungguhnya. Sirene mobil polisi yang membawa Rino perlahan menjauh, suaranya kian samar ditelan rimbunnya hutan pinus yang mengelilingi perbukitan. Suasana di halaman rumah peristirahatan tua itu kini terasa jauh lebih lapang, seolah udara bersih pegunungan baru saja menyapu bersih sisa-sisa kebusukan yang sempat mengendap di sana selama bertahun-tahun.
Antika memapa Ibu Lina dengan sangat hati-hati, menuntun langkah lemah wanita tua itu menuju mobil MPV perak milik tim hukumnya yang sudah disiapkan dengan pendingin udara yang nyaman. Kita langsung ke rumah sakit pusat di kota, Pak Baskoro. Ibu Lina harus mendapatkan pemeriksaan menyeluruh dan perawatan yang layak setelah semua siksaan ini. Ujar Antika begitu mendudukan ibu mertuanya di kursi tengah yang empuk. Ia menyelimuti tubuh kurus itu dengan jaket rajut miliknya sendiri. Tentu, Ibu Antika. Saya sudah menghubungi pihak rumah sakit untuk menyiapkan kamar perawatan VIP dan tim dokter terbaik. Di sana, privasi dan keamanan Ibu Lina akan dijaga ketat oleh petugas keamanan kami. Jadi Pak Rino maupun orang-orang suruhannya tidak akan bisa mendekat lagi. Jawab Pak Baskoro dari kursi depan sambil menginstruksikan pengemudi untuk mulai melajukan kendaraan. Di sepanjang perjalanan turun dari area perbukitan, Ibu Lina lebih banyak terdiam, menatap keluar jendela dengan pandangan yang perlahan mulai kembali jernih. Trauma mendalam selama disekap oleh anak kandungnya sendiri tentu tidak akan hilang dalam waktu 1 atau 2 jam, namun genggaman tangan Antika yang tak pernah lepas di jemarinya seolah menjadi jangkar yang mengembalikan kesadaran wanita tua itu pada realitas yang aman. Antika, bisik Ibu Lina setelah mobil memasuki jalan raya utama lintas kota. Suaranya masih terdengar parau, namun tidak ada lagi getaran ketakutan yang hebat seperti saat berada di kamar pengap itu. Iya, Ibu, ada yang sakit? Beritahu Antika kalau ibu merasa tidak nyaman. Sahut Antika dengan nada suara yang sangat lembut, jauh dari kesan angku yang dulu selalu ia tunjukkan di rumah. Ibu Lina menggeleng pelan, seulas senyum tulus yang sangat tipis terukir di bibirnya yang kering. Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya merasa sangat lega. Maafkan Rino, ya. Ibu gagal mendidiknya menjadi laki-laki yang baik untukmu. Ibu selalu merasa berdosa karena melahirkan seorang anak yang tega berniat menumpahkan darah istrinya sendiri demi harta. Air mata Antika kembali merebak mendengar ucapan tulus tersebut. Ia mengepalkan tangan di atas pangkuannya. Jangan berkata seperti itu, Bu. Ibu tidak salah sama sekali. Rino yang memilih jalannya sendiri untuk menjadi iblis. Justru Antika yang harus memohon ampun pada ibu. Jika saja malam itu Antika tidak buta oleh ego dan kesombongan, jika saja Antika mau mendengarkan penjelasan ibu dan tidak langsung mengusir ibu ke jalanan, kita tidak perlu melewati malam-malam mengerikan seperti ini. Semua sudah diatur oleh yang di atas, Nak. Kalau malam itu aku tidak memancing kemarahanmu, Rino pasti sudah memaksa ibu menuangkan racun itu ke dalam makananmu. Pengusiran itu adalah satu-satunya jalan darurat yang bisa ibu pikirkan agar kamu tetap selamat, kata Ibu Lina, mengusap punggung tangan Antika dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. 2 jam kemudian, mobil tiba di lobi belakang rumah sakit pusat. Tim medis yang sudah bersiaga langsung menyambut mereka dengan kursi roda khusus. Antika mendampingi seluruh proses pemeriksaan, mulai dari tes darah untuk memastikan tidak ada zat berbahaya yang dipaksakan masuk ke dalam tubuh Ibu Lina, hingga pemeriksaan nutrisi akibat penelantaran fisik yang dilakukan Rino. Sementara Ibu Lina dipindahkan ke kamar perawatan untuk beristirahat, Pak Baskoro menghampiri Antika yang sedang berdiri di koridor depan kamar dengan membawa map kerja baru. Wajah pengacara senior itu tampak sangat puas dengan perkembangan hukum yang berjalan begitu cepat. Ibu Antika, ada kabar terbaru dari Polres tempat Pak Rino ditahan? Buka Pak Baskoro dengan suara rendah agar tidak mengganggu ketenangan di dalam kamar. Penyidik bergerak sangat cepat setelah menerima dokumen forensik dari Pak Danu serta pembatalan rekam medis dari ID. Saat digeledah di kantor polisi, ponsel pribadi Pak Rino memuat seluruh bukti transaksi keuangan transfer dana ke oknum dokter klinik psikiatri tersebut. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan file digital yang berisi rencana pelarian aset ke luar negeri yang sudah dijadwalkan akhir bulan ini. Apakah itu artinya dia tidak akan bisa mengajukan penangguhan penahanan, Om? Tanya Antika, sengaja beralih menggunakan panggilan yang lebih akrab sebagai bentuk rasa hormatnya pada sahabat mendiang ayahnya itu. Mustahil baginya untuk bebas dalam waktu dekat, Antika. Dengan akumulasi pasal berlapis mengenai pemalsuan dokumen otentik, pemerasan dengan ancaman, konspirasi penipuan korporasi, ditambah dugaan kuat percobaan pembunuhan berencana yang didukung oleh barang bukti botol kimia yang ditemukan polisi di bagasi mobil SUV-nya tadi, Rino menghadapi ancaman hukuman penjara minimal 15 tahun, atau bahkan seumur hidup. Hakim tidak akan memberikan celah sedikit pun bagi kejahatan domestik sekejam ini, tegas Pak Baskoro dengan keyakinan penuh. Antika menghela napas panjang, bersandar pada dinding kaca koridor rumah sakit sambil menatap pemandangan kota di bawah sana.
Beban yang selama beberapa hari ini menghimpit dadanya hingga terasa sesak kini telah runtuh sepenuhnya. Badai besar yang hampir saja merenggut nyawa, harta, dan kehormatan keluarganya telah berhasil ia lewati dengan selamat. Ia memutar tubuhnya, menatap ke dalam kamar perawatan melalui celah kaca pintu. Di dalam sana, Ibu Linah tampak sudah tertidur dengan pulas di atas ranjang yang bersih, dengan selang infus yang mengembalikan cairan dan nutrisi ke dalam tubuh tuanya. Antika berjanji di dalam hatinya, setelah semua urusan persidangan Rino selesai dan perceraian mereka diputus oleh pengadilan, ia akan membawa Ibu Linah kembali ke rumah mewahnya. Wanita tua itu tidak akan lagi menjadi ibu mertua yang diabaikan atau pembantu yang dihinakan, melainkan akan ia rawat dan hormati sebagai ibu kandungnya sendiri, sebagai sosok pahlawan sejati yang telah menukarkan sisa hidupnya demi sebutir nyawa yang kini bertekad untuk hidup dengan jauh lebih bijaksana. 3 bulan berlalu sejak badai hukum dan horor domestik itu memporak-porandakan hidup Antika. Pengadilan agama akhirnya resmi mengetuk palu, memutus ikatan pernikahannya dengan Rino Aditama secara hukum dan agama. Di saat yang sama, pengadilan negeri juga menjatuhkan vonis 18 tahun penjara bagi Rino atas tindakan berlapis, pemalsuan dokumen otentik, penipuan korporasi, serta percobaan pembunuhan berencana. Pria yang dahulu selalu tampil dengan senyum manis dan tutur kata lembut itu, kini harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi yang dingin, terisolasi dari dunia luar yang selama ini coba ia kuasai dengan keserakahan yang tak bertepi. Pagi ini, suasana di rumah mewah peninggalan orang tua Antika terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekam, tidak ada lagi bau anyir dari kecurigaan atau racun yang menguap di udara. Sinar matahari pagi masuk dengan leluasa melalui jendela-jendela besar yang sengaja dibuka lebar, membawa kesegaran angin yang meniup tirai-tirai sutra di ruang tengah. Bau wangi aromaterapi lavendel menyerba ke setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer kedamaian yang sejati. Antika berdiri di dapur bersihnya, mengenakan pakaian santai namun tetap memancarkan keanggunan seorang wanita yang telah berhasil merebut kembali kendali atas takdirnya sendiri. Di atas meja marmer, ia sedang menata semangkuk bubur ayam hangat yang lembut, lengkap dengan taburan cakwe, suiran ayam, dan kaldu kuning yang harum. Tidak ada lagi makanan instan, tidak ada lagi nasi goreng basi yang penuh kepedihan. Hari ini, ia sendiri yang memasak makanan itu dengan penuh rasa cinta dan rasa syukur yang mendalam. "Ibu, sarapannya sudah siap," panggil Antika dengan suara yang sangat lembut, berbalik ke arah koridor ruang tengah. Dari arah kamar utama, kamar terbesar dan paling nyaman di rumah itu, yang kini sengaja Antika berikan untuk tempat bernaung ibu mertuanya, langkah kaki yang perlahan terdengar mendekat. Ibu Linah berjalan dengan bantuan sebuah tongkat kayu yang kokoh. Wajah wanita tua itu tidak lagi kuyu atau pucat seperti saat dievakuasi dari rumah peristirahatan tua di perubahan daerah pinggiran kota. Pipinya kini tampak lebih berisi, gurat-gurat penyesalan dan ketakutan di dahinya telah memudar, digantikan oleh gurat kedamaian seorang ibu yang tahu bahwa jiwanya kini berada di tempat yang paling aman. "Kamu repot-repot sekali, Antika. Harusnya biarkan Bi Suti saja yang menyiapkan ini semua," ucap Ibu Lina sambil mendudukkan diri di kursi makan berlapis bludru yang nyaman dengan bantuan Antika. "Sama sekali tidak repot, Bu. Ini adalah kebahagiaan terbesar untuk Antika bisa menyiapkan sarapan untuk Ibu setiap pagi sebelum berangkat ke kantor," jawab Antika sambil tersenyum tulus, menyodorkan sendok kayu kecil ke dekat tangan Ibu Lina. "Cobalah, Bu." Antika sengaja membuat kaldunya tidak terlalu asin sesuai dengan saran dari dokter gizi kemarin. Ibu Lina menyendok bubur tersebut perlahan, mengunyahnya dengan hikmat sebelum mengangguk sambil tersenyum. "Enak sekali, Nak. Kamu ternyata pintar memasak kalau sedang tidak sibuk dengan urusan berkas-berkas perusahaan." Antika terkekeh pelan, duduk di kursi sebelah Ibu Lina sambil menikmati secangkir teh hijau hangat. Keangkuhan yang dahulu membungkus dirinya bagai dinding benteng yang kokoh kini telah runtuh sepenuhnya, berganti menjadi kehangatan domestik yang nyata. Pengalaman pahit itu telah mengajarkannya bahwa keberhasilan finansial dan jabatan tinggi di dunia bisnis sama sekali tidak ada artinya jika ia kehilangan kepekaan nurani dan mengabaikan ketulusan orang-orang yang benar-benar peduli pada keselamatan jiwanya. "Om Baskara kemarin menelepon Antika, Bu," buka Antika setelah Ibu Lina menyelesaikan setengah mangkuk buburnya. "Proses pemulihan nama baik dan pembersihan aset PT Pratama Mandiri Utama sudah selesai 100% di Otoritas Jasa Keuangan. Surat penjaminan palsu yang ditandatangani di bawah manipulasi Rino sudah resmi dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Rumah ini, perusahaan, dan seluruh aset keluarga kita sudah sepenuhnya bersih dari jerat hukum apapun."
Ibu Lina menghentikan sendoknya sejenak, menatap menantunya, yang kini sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri, dengan pandangan mata yang berkaca-kaca oleh rasa haru. Alhamdulillah, Tuhan memang tidak pernah tidur, Antika. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, seberapa kuat pun kejahatan mencoba menutupinya dengan kelicikan. Semua ini berkat ibu, bisik Antika, meraih jemari kurus Ibu Lina dan menggenggamnya erat di atas meja. Jika malam itu ibu tidak menulis semuanya di buku agenda tua itu, jika malam itu ibu tidak memiliki keberanian untuk membuang racun Rino dan menerima caci maki dari Antika, mungkin hari ini Antika sudah tidak ada di dunia ini untuk menikmati kebebasan ini. Buku harian ibu adalah penyelamat hidupku yang sesungguhnya. Ibu hanya melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Nak, ibu tidak bisa membiarkan darah orang tidak bersalah tumpah di tangan anak yang ibu kandung sendiri. Sekarang, semua yang buruk sudah berlalu. Jangan pernah menengok ke belakang lagi dengan rasa penyesalan yang berlebihan. Jadikan itu pelajaran agar kamu lebih berhati-hati dalam menaruh kepercayaan di masa depan. Tutur Ibu Lina dengan bijaksana, mengusap kepala Antika dengan penuh kasih sayang. Antika mengangguk mantap. Tatapannya beralih ke arah jendela luar, menatap taman rumahnya yang kini ditumbuhi oleh bunga-bunga mawar yang mulai bermekaran dengan indahnya. Perang panjang melawan keserakahan dan pengkhianatan suaminya memang telah menguras habis emosi dan tenaganya. Namun dari puing-puing kehancuran itu, ia berhasil membangun kembali sebuah kehidupan yang jauh lebih kokoh, jauh lebih bijaksana, dan dipenuhi oleh ketulusan yang tanpa syarat. Bersama Ibu Lina di sisinya, Antika tahu bahwa lembaran baru kehidupannya yang suci dan damai kini telah resmi dimulai, dan ia tidak akan pernah membiarkan kegelapan masa lalu merusak cahaya masa depan yang telah diperjuangkan dengan taruhan nyawa dan air mata penyesalan. Kehidupan baru yang dibangun Antika di atas fondasi kejujuran dan ketulusan perlahan-lahan mulai menumbuhkan pucuk-pucuk harapan yang baru. Di bawah kepemimpinannya yang kini jauh lebih bijaksana dan membumi, PT Pratama Mandiri Utama tidak hanya berhasil pulih dari guncangan skandal finansial yang hampir menghancurkannya, melainkan tumbuh menjadi korporasi yang memiliki reputasi jauh lebih bersih dan dihormati di kalangan dunia usaha. Antika tidak lagi memimpin dengan keangkuhan yang meledak-ledak. Ia belajar untuk mendengarkan, mengamati, dan menaruh perhatian pada detail-detail kecil yang selama ini kerap luput dari pandangannya yang terlalu fokus pada angka-angka keuntungan semata. Sore itu, langit di atas ibu kota dihiasi oleh semburat warna jingga yang tenang saat mobil Antika memasuki pelataran parkir sebuah kompleks ruko modern di pusat kota. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi dirinya dan juga bagi kelanjutan komitmen moral yang telah ia ikrar dalam hati. Didampingi oleh Pak Baskoro yang membawa beberapa berkas resmi di dalam tas kulitnya, Antika melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan kantor baru yang masih berbau kes segar, tempat di mana sebuah yayasan sosial baru saja didirikan. Semua dokumen legalitas untuk Lina Foundation sudah rampung 100%. Antika, ujar Pak Baskoro sambil menghampiri Antika yang sedang berdiri menatap sebuah papan nama perunggu di dinding ruang utama kantor tersebut. Yayasan ini secara resmi terdaftar sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan hukum dan pemulihan psikologis bagi para lansia yang mengalami penelantaran serta korban kekerasan domestik tersembunyi. Antika menyentuh permukaan papan nama perunggu itu dengan jemari yang lembut. Seulah senyum haru terukir di wajahnya. Terima kasih banyak, Om Baskara. Tanpa bantuan hukum dan jaringan dari Om, niatku untuk mendirikan yayasan ini mungkin hanya akan menjadi sebuah rencana di atas kertas saja. Aku ingin nama Ibu Lina abadi bukan sebagai korban, melainkan sebagai lambang keberanian seorang ibu yang mampu mengalahkan kegelapan demi sebuah kebenaran. Ini adalah langkah yang sangat mulia, Antika. Kamu mengubah sebuah trauma yang mengerikan menjadi sebuah berkah yang luar biasa bagi orang banyak. Puji Pak Baskoro dengan tulus. Dana awal yang kamu alokasikan dari sebagian keuntungan bersih perusahaanmu akan sangat cukup untuk membiayai operasional rumah aman, tim psikolog, hingga tim pengacara publik yang akan mendampingi kasus-kasus serupa di luar sana. Saat mereka sedang meninjau ruang konseling yang dirancang dengan suasana hangat dan menenangkan, ponsel pribadi Antika yang berada di dalam saku blazernya bergetar pelan. Sebuah pesan singkat masuk dari Bi Suti, asisten rumah tangganya yang setia menjaga Ibu Lina di rumah mewah mereka. Non Antika, Ibu Lina baru saja terbangun dari tidur sorenya. Kondisi beliau sangat baik dan sore ini beliau meminta saya untuk mengantarnya duduk di taman belakang rumah menikmati teh hangat. Beliau terus menanyakan kapan Non Antika akan pulang. Membaca pesan tersebut, kehangatan menjalar ke seluruh dada Antika. Rasa rindu yang mendalam mendadak menyeruak,
membuatnya ingin segera menyelesaikan urusan kantor dan kembali ke pelukan rumah yang kini benar-benar terasa seperti surga dunia yang nyata. Om Baskara, kurasa peninjauan sore ini sudah cukup. Semua fasilitas sudah siap untuk diresmikan minggu depan. Aku harus segera pulang ke rumah, ibu sudah menunggu. Silakan, Antika. Pulanglah. Sampaikan salam hangatku untuk Ibu Lina. Katakan pada beliau bahwa dalam waktu dekat aku akan berkunjung ke rumah untuk membawakan kue lapis kesukaannya, kata Pak Baskoro sambil menepuk pundak Antika dengan kebapakan. 1 jam kemudian, mobil Antika membelah kemacetan jalanan kota dan meluncur masuk melewati gerbang besi tinggi rumah mewahnya. Begitu turun dari mobil, Antika langsung melangkah menuju taman belakang tanpa sempat mengganti pakaian kerjanya. Dari balik pintu kaca yang membatasi ruang tengah dan area luar, ia melihat sesosok wanita tua berambut putih perak sedang duduk dengan anggun di atas kursi rotan, ditemani oleh secangkir teh yang uapnya masih mengepul tipis di udara sore yang sejuk. "Ibu," panggil Antika lembut sambil berjalan mendekat, berhati-hati agar tidak mengejutkan wanita tua itu. Ibu Lina menoleh. Wajahnya yang kini tampak jauh lebih segar dan bercahaya langsung dihiasi oleh senyuman yang sangat lebar. Anakku yang cantik sudah pulang. Sini duduk dekat ibu, nak. Bagaimana urusan yayasan baru itu di kota? Apakah semuanya berjalan dengan lancar?" Antika duduk di kursi sebelah Ibu Lina, menaruh tas kerjanya di bawah, lalu merapatkan posisinya untuk memeluk lengan kurus ibu mertuanya dengan manja. "Semua lancar sekali, Bu. Minggu depan kantor yayasannya sudah bisa diresmikan." Dan menebak siapa nama yang tertera di papan depan kantor itu? Lina Foundation. Yayasan itu dinamakan atas nama ibu, agar seluruh dunia tahu bahwa ada seorang wanita luar biasa yang menjadi pahlawan bagi banyak orang. Ibu Lina tertegun sejenak. Matanya yang mulai mengerut perlahan berkaca-kaca oleh rasa haru yang tak terbendung. Ya Tuhan, Antika. Ibu ini hanya seorang wanita tua yang tidak punya apa-apa. Wanita tua yang hampir saja membawa malapetaka ke dalam rumah ini karena kesalahan mendidik anak. Kenapa kamu malah memuliakan nama ibu sedemikian rupa? Karena tanpa ibu, tidak akan ada Antika yang berdiri di sini hari ini, jawab Antika dengan suara yang bergetar menahan tangis bahagia. Ia mengecup pipi Ibu Lina dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. "Ibu mengajarkanku bahwa harta dan kesuksesan di dunia ini tidak ada harganya jika kita kehilangan jiwa kemanusiaan kita. Yayasan itu adalah cara Antika untuk meneruskan kebaikan dan keberanian yang telah ibu contohkan kepada dunia." Ibu Lina menyeka air mata bahagianya dengan ujung selendang rajut yang melingkar di bahunya. Ia menggenggam tangan Antika, merasakan kehangatan yang mengalir di antara dua jiwa yang kini telah diikat oleh takdir yang suci. Matahari sore perlahan mulai tenggelam di balik cakrawala, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi taman bunga mawar yang sedang bermekaran dengan indahnya di sekeliling mereka. Badai besar yang penuh dengan pengkhianatan, racun, dan keserakahan kini telah sepenuhnya berlalu dari kehidupan mereka, meninggalkan sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan cinta, pertobatan yang sejati, dan sebuah kedamaian hakiki yang kini mengalir dengan tenang. Di dalam rumah mewah yang semula menjadi medan pertempuran maut, namun kini telah berubah menjadi sebuah istana ketulusan yang abadi. Waktu terus bergulir, membawa kedamaian yang kian mengakar di dalam rumah mewah itu. Sore ini, sebuah kejutan kecil memenuhi ruang tengah yang hangat. Pak Baskoro datang berkunjung sesuai janjinya, membawa kotak kue lapis legit kesukaan Ibu Lina. Gelak tawa renyah memecah keheningan saat mereka berkumpul di dekat jendela besar yang menghadap langsung ke arah taman mawar. Antika menuangkan teh melati hangat ke dalam cangkir porselen, menatap pemandangan di depannya dengan rasa syukur yang meluap-luap. Ibu Lina tampak begitu bahagia, menceritakan perkembangan tanaman hidrografik barunya kepada Pak Baskoro dengan mata yang berbinar jenaka. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan dari masa lalu yang kelam, yang tersisa hanyalah sukacita dari sebuah keluarga sejati yang dipersatukan oleh ketulusan dan pengorbanan. "Antika," panggil Ibu Lina lembut, meraih tangan menantunya di tengah obrolan mereka. "Terima kasih sudah menghadirkan surga kecil ini di sisa hidup ibu." Antika tersenyum tulus, menggenggam erat jemari hangat sang ibu yang telah menyelamatkan nyawanya. Badai telah sepenuhnya usai, dan malam ini, di bawah langit senja yang damai, mereka tahu bahwa masa depan yang cerah dan penuh berkah telah membentang luas di hadapan mereka.